atau selebaran yang mengarah atau mendiskreditkan calon pemimpin di masjid. Saya menangkap hal yang sama ya, ketika saya berkesempatan untuk bersilaturahim ke banyak tempat di Indonesia yang kita cintai ini. Ada banyak pertanyaan yang substansinya sama. Jadi ada keresahan di masyarakat karena merasa momen ibadah yang seharusnya adalah kesempatan yang sangat berharga untuk menghadirkan dan memperkuat spiritualitas kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang manusia mendekat kepada Sang Khalik, itu kemudian terdistorsi dengan selebaran-selebaran dan pamflet-pamflet yang sangat politis yang disebar di masjid-masjid. Nah ini menurut saya harus kita hentikan dan tidak boleh terjadi seperti ini, karena pada akhirnya ketika masyarakat tidak menemukan ruang untuk memperkuat spiritualitas mereka, sudah ragu atau agak berat ke masjid karena mereka merasa akan terpapar dengan hal yang tidak baik, maka pada akhirnya kita sebagai bangsa yang akan rugi ya. Karena sejak awal kita menyepakati ya, bahwa Indonesia ini dibangun, salah satu fondasinya adalah kesadaran berketuhanan yang sangat kuat. Jadi saya pikir tidak boleh ada hal-hal yang sifatnya fitnah, hoax di masjid-masjid kita. Kita pastikan masjid sebagaimana halnya fungsinya ketika dulu dibangun oleh Rasulullah SAW adalah untuk membangun pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, yang kontributif untuk peradaban dan kemanusiaan, untuk mewujudkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk mewujudkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaat. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita pastikan rumah ibadah kita itu benar-benar bisa terjaga dari hal-hal yang sifatnya hoax apalagi fitnah. Yang kedua terkait dengan khutbah secara spesifik, mengajak memilih asal. Saya hanya mengingatkan kita semua bahwa pertama, kita memiliki fasilitas berislam yang luar biasa di Indonesia. Tidak ada, sejauh yang saya tahu, negara yang paling mudah orang naik ke atas mimbar khutbah itu selain di Indonesia. Saya pernah tinggal lama di Mesir, saya pernah bermukim dalam beberapa waktu di beberapa negara yang lain, pernah berkunjung agak lama, menyelami, mengetahui. Di tempat-tempat lain itu selalu ada persyaratan, ada kualifikasi, ada kompetensi. Jangan coba-coba Anda naik mimbar khutbah kecuali Anda sudah dapat tasrih ya, atau izin dari Kementerian Wakaf untuk di Mesir misalnya. Demikian pun di negara-negara yang lain. Kalau di Indonesia ini kita punya kemewahan berislam yang harus kita jaga. Dalam arti jangan kemudian diisi dengan hal-hal yang justru merusak keberislaman kita. Salah satu kemewahan berislam itu adalah bahwa mimbar khutbah Jumat itu bisa diisi oleh siapapun yang disetujui oleh panitia atau takmir masjid. Tempat lain tidak bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika mimbar itu dinaiki, maka naikilah mimbar itu dengan tanggung jawab dan kesadaran bahwa Anda mengisi mimbar itu untuk memberikan pencerahan spiritualitas. Kalau dalam bahasa Rasul, wasiatut taqwa. Jadi khutbah Jumat itu adalah untuk wasiatut taqwa, bukan untuk kepentingan elektoral atau kemudian dibungkus untuk suatu kepentingan politik jangka pendek. Jadi saya berharap betul kemewahan fasilitas berislam di Indonesia yang luar biasa ini kita rawat bersama dengan jalan. Mari kita gunakan ruang berislam ini dengan menghadirkan ya, pesan-pesan kebaikan yang akan membawa kebaikan untuk kita semua. Jadi sudahi eksploitasi rumah ibadah, sudahi eksploitasi mimbar-mimbar khutbah, sudahi eksploitasi majelis-majelis taklim. Saatnya kita sekarang bersama-sama sebagai bagian dari bangsa yang besar, bangsa Indonesia, umat Islam,
untuk mengembalikan semua medium-medium itu menjadi tempat dakwah yang mengayomi semua, menjadi tempat dakwah yang menghadirkan pencerahan untuk siapapun yang datang, sehingga ketika usai dari tempat itu dia memiliki bekal berislam yang lebih kuat untuk menghadirkan kemanfaatan dan juga mendapatkan ketenangan dan kebaikan. Saya pikir itu perlu untuk kita ingat ya. Dan yang terakhir tadi apa tuh? Alumni Al-Azhar itu secara organisatoris ya, kita diminta oleh Grand Sheikh Al-Azhar yang kemarin kita saksikan 2-3 hari yang lalu bersama Paus Fransiskus itu menandatangani Mitsaq Al-Ukhuwatul Insaniyah, dokumen persaudaraan kemanusiaan, yang itu merupakan dokumen terkuat ya, dalam hubungan Vatikan dan Al-Azhar serta hubungan Islam dan Kristen, untuk menegaskan bahwa kita berbagi rumah yang sama, bumi Allah ini, dan kita hidup dengan baik, berdampingan, koeksistensi dan saling menghargai, menghormati. Grand Sheikh Al-Azhar itulah pemimpin dari organisasi alumni internasional, organisasi internasional alumni Al-Azhar. Di Indonesia secara jumlah sekitar 30.000 ya, anak-anak bangsa yang pernah belajar di Al-Azhar, dan kami dapat satu pesan ya, untuk yang disebut dengan ta'zizul wasatiyah, memperkokoh moderasi Islam. Beliau sering menyampaikan bahwa kami di Mesir menjadi korban dari ekstremisme agama. Banyak negara-negara di sekitar kami juga menjadi korban dari perang agama. Saya titip kepada kalian anak-anakku di Indonesia, jaga Indonesia dengan jalan mengokohkan moderasi Islam. Karena disitulah kebersatuan dan kekokohan Indonesia sebagai bangsa akan sangat ditentukan. Bagaimana kita berislam dan beragama itu menentukan wajah kita berindonesia ke depan. Nah, itu pesan beliau. Jadi tidak ada apa namanya